Baik, terima kasih untuk sahabat UMKM di seluruh Indonesia yang sudah hadir tentunya di Evapora Talk yang ke-98. Luar biasa ya, kita sudah jalan, kita sudah menghadirkan Evapora ini yang ke-98 tentunya. Nah, malam ini kita akan bahas spesial tentunya, kita akan bahas dengan konsep dan tema nih, membangun bisnis dengan tata kelola korporasi. Nah, ini bisnisnya yang belum sesuai dengan kelola korporasi itu harus bagaimana nih, atau selama ini bisnis kita nih sudah masuk ke tata kelola korporasi atau belum sih? Ya, nanti kita bisa tanyakan langsung kepada coachnya. Nah, yang akan kita undang di malam hari ini adalah Coach Hegi Harjoyo, STMM CPHR ya. Beliau adalah Corporate Management Builder dan juga founder Harjoyo Corporate Center ya, Best Dog Bakery ya, eh, sama BUMI Cafe ya. Ya, nanti bisa dijelaskan langsung oleh beliau nih. Nah, ini alhamdulillah nih beliau sudah hadir bersama kita. Kita akan sapa di malam hari ini. Selamat malam Coach Hegi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. panggilnya Mas Priyo atau Kang atau apa ini? Mas, nggak apa-apa Mas. Siap, Sama nih Coach biar Hegi. lebih dekat Biar ya. lebih akrab kayaknya nih. Saya masih mas-mas kok. Oh siap. Siap Coach, Mas gimana Priyo. kabarnya Coach? Baik, alhamdulillah. Sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Ini Terus bergerak iya, alhamdulillah nih, Coach. Ini posisi di mana nih, Coach? Kayaknya jauh banget ini, Coach, kita, Coach. di Atau Malang saya. di Malang ya, Coach. Di Masya Allah. Malang. Salam, salam, salam kenal ya, Coach. Ini baru Salam pertama kali kenal. juga saya bisa Salam kenal Mas Priyo. ya, hadir dan juga bisa menemani Coach Hegi ini. Untuk malam ini ya, Coach, yang akan kita bahas adalah membangun bisnis dengan tata kelola korporasi nih, Coach. Ya. Nah, boleh di-spill dikit nih, Coach, apa yang dibahas nih di malam hari ini. Silakan, Coach Hegi. Oke, terima kasih Mas Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi kita sharing-sharing ringan aja ya. Kebetulan saya ini dulunya pekerja ya, sekitar 20 tahun saya di dunia profesional, terus juga apa itu menambah juga jalur akademis untuk memperkaya apa ya, memperkaya know-how. Terus kemudian juga saya juga selaku business owner itu juga cukup penting di dunia bisnis saya sekarang karena perspektif business owner itu juga penting. Terus kemudian saya juga pernah menggunakan jasa konsultan. Jadi saya profesional, saya juga business owner, saya pernah pakai jasa konsultan dan saya apa itu menambah inilah know-how saya di jalur akademisi. Minta doa restu juga. Saya juga lagi menempuh program doktoral, mudah-mudahan dimudahkan sehingga nanti ilmunya juga makin ini ya, makin bermanfaat untuk umat. Eh, Malam ini yang lebih akan saya share lebih apa ya, lebih ke pengalaman ketika saya bekerja sebagai apa profesional, ketika saya bekerja di dunia korporasi, plus saya juga membantu beberapa bisnis baik dari bisnis yang skalanya medium size lah, medium size bisnis, bahkan juga korporasi multinasional company yang akhir-akhir ini saya juga lagi ada project gitu sih. Lebih ke arah nanti sharing bagaimana shiftingnya bisnis itu untuk dikelola dengan pendekatan manajemen korporasi. Kira-kira itu sih spillnya Mas Priyo. Baik coach nih, ini sudah sedikit lah ya kita akan bahas nih tentunya nih ya. Tapi ini coach nih sampai hari ini pun mungkin saya juga masih masih belum ya coach, masih belum mengarah nih ke kelola korporasi yang sesungguhnya nih. Ya bisnis mungkin ya hanya sekedar bisnis gitu kan, yang penting jalan, Ya. omset juga terus berkembang dan segala macam nih coachnya. Nah, nanti akan dibahas lebih lengkap lagi nih Coach nih untuk waktu dan tempat nih Coach, untuk silakan nih untuk berbagi di malam hari ini nih kepada teman-teman Evaporean nih, Coach. Silakan Coach Hegi. Siap, saya share screen ya. Sudah kelihatan ya screen saya ya, teman-teman. Kelihatan Coach. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, member Evapora dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Wabil khusus untuk teman-teman yang hadir.
yang menyempatkan hadir sekitar 67 ini partisipan. Dan saya juga pengen nanti kalau seandainya ada waktu yang cukup untuk diskusi bareng, saya juga pengen belajar dari teman-teman semua. Kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Saya kenalan dulu. Jadi supaya nanti juga nyambung apa yang kira-kira perlu digali dari saya berkaitan dengan apa pengalaman, experience saya atau know-how saya. Kalau di luar ini jangan ditanyakan gitu. Kira-kira nanti perkenalannya itu. Nah, saya kira-kira berwirausaha sekitar 2 tahun setengah yang lalu. 2 tahun atau 2 tahun setengah yang lalu. Dan ada 3 unit bisnis yang saya kelola. Awalnya bermula dari bakery, terus kemudian kafe, kemudian yang ketiga ini ya lebih ke arah consulting ya. Nah, nanti akan saya ceritakan apa ini isinya dari 3 bisnis ini. Yang jelas, saya memulai karir bisnis saya ini mulai dari nol. Saya mulai dari penghasilan nol sehingga akhirnya saya bisa survive kembali gitu ya ketika saya di dunia profesional. Nah, di dunia profesional kira-kira 17 tahun saya mulai karir saya di asuransi gitu ya, di asuransi Astra tepatnya. Saya masuk di Astra Internasional, kemudian ditempatkan di apa itu insurance-nya asuransi Astra. Kemudian kira-kira 3 tahun setengah saya pindah ke Sampurna sebagai HR Business Partner Analis. Ya, jadi 3 tahun setengah dan 1 tahun setengah ini pengalaman saya lebih banyak di HR, ya, di compensation benefit, di recruitment and selection, people development, talent management, di ke arah HR. Nah, kemudian setelah 5 tahun saya pindah karir saya di dunia manufacturing, menangani quality assurance mulai dari raw material sampai finish product, kemudian melakukan perawatan aset, baik machinery, mesin produksi, fasilitas gedung, jadi lebih ke arah facility. Saya pindah dari QA menjadi maintenance engineer. Setelah itu saya masuk di dunia manajerial saya pertama. Saya sebagai engineer manager, maintenance manager, production manager. Nah, itu karir lokal, kemudian saya menjadi TKI, ya tepat karena pindah dari Indonesia ke Filipina. Tahun 2015 saya diberikan amanah menjadi business unit manager di Filipina, tepatnya di Marikina, sebuah kota di Manila itu ya, Manila, Filipina. Kira-kira saya 1 tahun di sana, menangani awalnya satu pabrik menjadi 3 pabrik, menangani isu-isu safety, quality, kemudian apa itu productivity operation, dan akhirnya saya juga menangani 3 pabrik. Saya tidak akan cerita tentang culture-nya Filipina bagaimana gitu ya. Saya akan lebih cerita nanti lebih ke arah tata kelola manajemen korporasinya. Setelah saya di mana itu Filipina, kira-kira 1 tahun, saya pindah ke Hong Kong. Alhamdulillah saya diberikan amanah baru sebagai regional manager di regional manager Asia, base-nya di Hong Kong. Tahun 2016, kira-kira 1 tahun saya di sana, berinteraksi dengan banyak bule gitu ya. Bos saya orang Nederland, orang Belanda. Saya harus berkompetisi dengan talent global. Ada yang dari Filipina, ada yang dari Korea, ada yang dari Pakistan, dan juga beberapa apa itu European gitu ya. Nah, di sana lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah strategik gitu ya. Karena ini sudah posisi manajerial yang cukup senior. Saya harus apa ya istilahnya mengawasi beberapa factory atau pabrik yang tersebar di Asia. Kalau nggak salah ingat saya ada 9 factory gitu ya. Ada tersebar 4 factory di Pakistan, ada di Korea, ada juga di Filipina, Indonesia, ada di Pandaan sama di Karawang, sama beberapa third party operation atau maklun itu ya. Kita biasanya nyebutnya maklun itu. Ada yang di China, ada yang di India, Malaysia, Vietnam. Nah, singkat cerita lagi, nah ini apa family juga diboyong ke Hong Kong. Mereka juga sekolah di sana.
Eh, Setelah Hong Kong saya pindah ke Korea. Korea saya hampir 2 tahun ketemu dengan opa-opa, ajuma-ajuma itu, ajusi itu ya, yang kinclong-kinclong itu. Saya sebagai Operation Strategic Manager di sana sekitar 2 tahun, juga membantu beberapa proyek transformasi dari proyek apa itu ya, dari rokok konvensional menjadi rokok yang yang dengan ini ya, teknologi ya. Kalau teman-teman sudah ada yang tahu IQOS, nah IQOS itu di market Asia pertama kali di Korea, si Indonesia sekarang sudah mulai ada penetrasi di beberapa wilayah, Jakarta, Surabaya gitu. Nah, ketika masuk Asia, ya di Korea ini factory-nya. Jadi pabriknya ditransformasi dari sisi people, dari sisi proses, dari sisi produk gitu ya. Ada investment sekitar 500 juta USD itu dikurskan berapa sendiri saja ke Indonesia berapa itu ya. Kita juga meng-hire sekitar 480 karyawan baru di sana. Terus mendatangkan mesin juga dari Jerman untuk market yang awalnya itu volume kita produksi 4,8 miliar batang. Nah, ini saya tidak bermaksud vexing karena tapi toh nggak apa-apa, kayak bukan anak pejabat pajak jadi aman. Eh, saya pindah, saya hijrah dari apa itu dari profesional, akhirnya saya menjadi seorang entrepreneur. Nah, awal-awal saya itu kalau curhat ke para entrepreneur itu saya diketawain itu bahwa saya ini yang menjadi orang yang paling drama di dunia ya. Saya itu waktu jadi profesional dengan gaji, fasilitas, apapun yang disediakan oleh company, akhirnya saya mulai hidup saya dari nol lagi gitu ya. Jadi tanpa gaji atau gajinya sama dengan nol gitu ya. Saat diketahui oleh teman-teman itu yang entrepreneur-entrepreneur sejati itu kan, wah kalau Mas Hegi ini dari nol, saya malah dari minus. Uh, Ternyata ada yang lebih serem gitu ya dari kehidupannya ini. Itu kok saya bapernya luar biasa waktu itu ya. Tapi ternyata teman-teman jauh ada yang lebih tangguh, mulai dari minus, ada yang tidur juga bingung, makan untuk besok juga mikir gitu ya. Nah itulah ini apa sawang sinawang gitu ya. Setiap orang punya apa itu journey atau proses hidupnya atau proses perjuangannya masing-masing. Nah kira-kira hampir 3 tahun ya, sekitar 2 tahun berapa gitu ya. Saya membuka toko roti saya pertama di Malang, terus kemudian ada kafe, satu di Malang, satu juga di Sidoarjo. Sekitar ini berarti umurnya hampir 3 tahun karena ketika saya pindah dari profesional saya entrepreneur ya ini yang dirintis gitu ya. Dan akhirnya saya juga saya akan ceritakan nanti saya juga apa itu hari ini juga sebagai konsultan gitu ya, terutama untuk beberapa bisnis yang pengen dikelola secara lebih profesional, bagaimana caranya mengelola dengan model atau apa itu manajemen korporasi. Kalau nggak salah juga ada klien saya di sini. Saya juga nggak tahu kenapa kok join, padahal harusnya sudah enak, sudah banyak yang didiskusikan. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin mungkin ada yang pengen ngetes lagi gitu ya. Nah, ada beberapa klien yang memang dari size medium company yang pengen apa itu dikelola secara korporasi. Ada beberapa juga yang saya bantu memang sudah benar-benar multinasional company gitu ya. Yang terakhir yang lagi saya ongoing project sekarang masih Wirawiri ke Bekasi, itu perusahaan Prancis. Jadi MAN itu perusahaan parfum, fragrance and parfum, melayani banyak apa itu customer lokal maupun domestik maupun ekspor. Nah, saya lebih ke arah membangun quality management system dan membangun budaya di sana. Nah, ini yang lagi ongoing. Nah, saya akan ceritakan, saya mulai masuk, nanti kita bisa diskusi tentang pengalaman atau apa yang bisa saya sharing lebih jauh, tapi saya berharapnya lebih diskusi ke materi saja. Eh, jadi teman-teman kalau saya ini belajar dari mendampingi klien maupun bagaimana apa ya sebuah journey bahwa bisnis itu bagaimana dikelola sebagai tata kelola bisnis korporasi. Yang menarik ini teman-teman bisa lihat angkanya 213 gitu ya. Harusnya kan 123 gitu. Nah, biasanya awal itu kalau ngomong ideal ya harus
buat fondasinya dulu, berbenah bisnis, bikin manajemen sistem dan sebagainya, terus kemudian business improvement, baru ngomong scaling up. Nah, scaling up itu bisa terjadi ketika fondasinya beres. Setelah itu ngomongin business improvement. Nah, kenapa kok harus business improvement dulu, bukan foundation dulu? Nah, ini sedikit cerita tentang strategi ya teman-teman ya. Nah, makanya perspektif business owner juga penting. Banyak kita itu berjuang atau memperbaiki bisnis kita itu ekstrim gitu ya. Ada yang langsung jangka panjang. Wah, aku pengen mengelola SDM gitu ya. Aku pengen mengelola operation saya gitu. Bangun manajemen sistem, bangun apapun gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya jangka panjang. Bahayanya, apalagi bisnis owner gitu ya. Setiap rupiah itu kan nafas gitu. Nah, kalau setiap rupiah itu nafas, fokusnya kita jangka panjang, bisa-bisa nanti kita kehabisan bensin di tengah jalan. Artinya kita kelelahan. Nah, itulah kenapa saya selalu merekomendasikan teman-teman kita langsung bisnis improvement dulu. Jadi fundamental bisnisnya, kalau ngomong bisnis improvement, bagaimana menaikkan profit, bagaimana menaikkan sales, bagaimana menyehatkan cash flow lah. Yang itu dulu yang harus dikerjakan. Ketika bisnisnya oke, bisnisnya mulai sehat, baru berbenah. Karena kan bensinnya sudah dirasa cukup. Baru berbenah yang sifatnya agak lebih jangka panjang. Membangun manajemen sistem bisa macam-macam ya. Bisa HR-nya, human resource-nya, bisa operation management sistemnya. Kalau di factory bisa quality management system, safety atau apapun. Dan itu kan fondasi banget itu untuk sebuah bisnis. Nah, setelah itu baru bisa di scaling up karena bisnis itu tidak mengandalkan orang lagi, tapi yang bekerja adalah sistem. Dimanapun bisnis itu di running, sistem yang bekerja, bukan lagi manusia gitu ya, atau owner centric gitu kan ya bahaya, yang susah di scale up gitu. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kita lakukan teman-teman. Business improvement dulu, membangun foundation, baru scaling up. Nah, biasanya kita itu langsung jump ke scaling up, begitu ngegas ternyata operationnya keteteran atau SDM-nya keluar masuk, ada kasus misalnya integrity, kasus apapun itu, akhirnya mundur lagi, bangun fondasi lagi, scaling up, bangun fondasi lagi, terus gitu kayak dingdongan gitu. Nah, itulah kenapa saya sarankan ya ini business improvement, bangun foundation, baru scaling up. Nah, apa itu business improvement? Intinya business improvement itu adalah mengurangi problem atau pain points. Jadi kita tidak akan pernah berpikir jangka panjang kalau seandainya problem harian kita itu masih sangat deras. Setiap hari itu problem muncul itu. Nggak akan ada waktu kita untuk berpikir yang lebih strategik. Nah, business improvement itu adalah mengurangi problem-problem daily yang sifatnya mengganggu kita untuk fokus kepada goal yang lebih besar. Setelah itu, kedua adalah increase performance. Jadi menaikkan kinerja gitu ya. Menaikkan kinerja bagaimana supaya bisnis ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, apa yang harus dilakukan di fase business improvement ini? Satu, harus sudah ada financial report-nya. Jadi profit and loss ya, laba rugi sudah harus ada dan akurat. Neraca, terus kemudian cash flow itu sudah harus ada. Karena business improvement namanya juga bisnis, setiap apa yang kita lakukan harus ada dampak terhadap finansial. Kalau nggak ada dampak itu namanya bukan business improvement. Kecuali kita non-profit organization gitu ya. Tapi karena kita bisnis ya ujung-ujungnya ke financial improvement-nya. Nah, setelah financial report-nya clear, apa itu laporannya akurat, baru ngomongin organization improvement. Membangun tim istilahnya apa itu forming atau ya apa ya. Ya membangun sebuah tim, membangun sebuah organisasi yang lebih efektif. Nggak usah ngomong efisien dulu, tapi efektif, fungsi-fungsinya dibuat. Terus kemudian tujuan dari fungsi-fungsi tersebut itu untuk apa, harus super clear untuk organisasi maupun yang akan mengisi organisasi tersebut. Yang ketiga adalah performance dashboard. Apapun yang akan kita lakukan harus terukur. Sesuatu yang tidak terukur tidak akan bisa kita perbaiki. Jadi kita akan diskusinya akan konsep terus ngalor ngidul, tapi kita nggak tahu apa dampaknya itu, apa yang harus kita perbaiki. Jadi bagi saya syaratnya untuk business improvement itu harus ada 3 hal. 1, financial report. 2, organizational improvement. 3, performance dashboard.
Nah, contoh ini ilustrasi business improvement. Bagaimana kita menaikkan productivity dan mengurangi cacat. Jadi misalnya ini adalah anggaplah apa ya, toko roti atau toko apa gitu ya, yang isinya adalah dengan orang yang sama, jadi tidak ada penambahan orang gitu ya, tapi output produksinya naik. Contoh ini productivity-nya di bulan Juni, Juli, Agustus, September ini kan naik 18%, 28%, 30%, 38%, Oktober 43%. Nah, cacatnya turun dari 12,6% menjadi 4,3%, menjadi 1%, dan akhirnya di Oktober diproyeksi misalnya 0,1%. Gitu ya. Nah, nah ini ukuran, jadi performance gitu ya. Bagaimana dengan orang yang sama menaikkan output, tapi malah mengurangi jumlah cacatnya. Berarti kan sangat produktif dan sangat apa ya. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini dampaknya ke finansial. Nanti akan saya jelaskan apa dampaknya ke finansial dengan adanya perbaikan atau business improvement yang seperti ini. Nah, financial report, teman-teman kalau mudah-mudahan ini nggak terlalu cepat ya, apa yang saya jelaskan ya. Nanti kita bisa gali atau kita bisa diskusikan setelah apa itu, setelah sesi apa presentasi ini. Nah, tadi adalah salah satu ilustrasi bagaimana memperbaiki sebuah bisnis dengan cara menaikkan output produksi dan mengurangi cacat. Dampaknya apa? Ketika kita menaikkan output dengan orang yang sama, maka biaya tenaga kerja langsungnya akan lebih kecil. Biasanya kita pakai 2 orang, outputnya 100, ini 2 orang dengan orang yang sama, outputnya bisa 200 atau 2,5 kali lipat gitu kan. Berarti kan biaya tenaga kerjanya sama, outputnya naik. Dan bahkan materialnya bisa turun lagi karena biasanya ada yang cacat 12%, ini yang cacat 0, gitu kan. Biasanya material ini bisa dibuang atau kalau nggak dibuang ya jadi turun grade B atau apapun, ini bisa dijual jadi good product gitu kan. Itu kan berarti menurunkan biaya material. Nah, kira-kira itu ilustrasinya yang saya pengen jelaskan tadi. Nah, financial report yang paling fundamental itu kan sebenarnya secara sederhana kan dibagi 5 komponen ini. Satu, sales atau pendapatan, omset. 2, kemungkinan ada pendapatan lain-lain. Ketiga, marketing cost. Ini juga biaya, tapi biaya yang kadang strategik gitu ya. Karena begitu marketing cost ini juga dikurangi secara signifikan juga bahaya. Tapi kan biasanya juga kita itu berhambur-hambur juga. Marketing cost itu kita keluarkan, tapi dampaknya seperti apa itu kan mungkin jadi pembahasan yang berbeda gitu ya. Nah, yang keempat adalah variable cost. Apa itu variable cost? Segala biaya yang timbul terkait dengan volume. Contoh misalnya, ketika saya produksi 100, biaya material kit saya 1 rupiah. Tapi begitu saya produksi 200, biaya material saya jadi 2 gitu kan. Berarti kan biaya materialnya naik. Nah, itu berarti variable cost. Artinya biaya itu akan terpengaruh dengan volume berapa yang kita jual. Demikian juga tenaga kerja, biaya transportasi, logistik gitu ya. Biaya gudang misalnya. Dan biaya juga perawatan atau conversion mesin gitu ya. Mesin yang akan berjalan misalnya 100 jam dengan 1000 jam itu biasanya perawatannya juga akan berbeda tergantung volumenya. Nah, ada juga fixed cost yang juga bahaya. Ini Bapak Ibu jualan nggak jualan ya tetap dikeluarkan fixed cost ini. Nggak peduli kita ngomset atau enggak. Jadi beban seperti gaji manajemen, terus beban-beban seperti iuran, sewa, apapun yang kita jualan nggak jualan, kita akan mengeluarkan uang itu. Nah, ini adalah salah satu fundamental untuk melakukan business improvement dan ini harus dilakukan dengan akurat. Lah apa inisiatifnya? Lagi-lagi kan apa yang kita lakukan di business improvement harus berdampak secara finansial ya. Kalau sales ya perlu sales strategi. Pendapatan lain-lain bisa jadi inisiatifnya financial engineering. Contoh, saya punya uang mengendap 1 M gitu ya. Nah 1 M ini kalau kita diamkan ya jadi 1 M gitu ya. Tapi kalau kita puter, saya tidak diskusi ininya ya, halal haramnya ya. Karena kan instrumennya juga banyak yang syar'i juga. Gitu. Kalau itu diputer kan juga jadi gain gitu kan. Jadi pendapatan lain-lain yang sementara uangnya cuma diam,
terus kemudian kita investment dengan portfolio tertentu, kan itu jadi pendapatan lain-lain gitu, jadi dari uang tersebut. Atau memainkan cash flow. Untuk mendapatkan cash itu mendapatkan omset atau revenue dibuat dengan cash langsung. Tapi untuk melakukan pembayaran ya dengan tempo gitu kan. Nah, akhirnya kan kita punya aliran cash yang positif. Nah, ini kan sebenarnya juga bisa dikelola itu supaya mendapatkan gain juga dari situ. Nah, itu juga bisa dibuat strateginya untuk bagaimana mendapatkan revenue stream yang lain gitu ya. Bisa juga dengan zero based budgeting. Zero based budgeting ini di beberapa perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah lama beroperasi gitu ya, biasanya cost sensitivity-nya berkurang. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa berkaca pada bisnisnya sendiri gitu ya. Apakah saya ini cost sensitivity saya itu juga mulai pudar gitu ya. Setiap tahun budgeting. Oh ya, marketing harus sekian persen. Terus kemudian biaya material harus sekian persen. Nah, di beberapa perusahaan dia juga bisa melakukan inisiatif namanya zero based budgeting. Jadi semua orang itu dianggap kita ini baru mau memulai bisnis gitu ya. Seakan-akan bisnis ini dari nol. Terus kemudian orang ditanya, biaya ini perlu atau enggak? Kalau enggak perlu ya sudah, enggak perlu dikeluarkan itu ya. Nah, sehingga akan menambah cost sensitivitas kita akan naik gitu ya. Kita akan memulai itu benar-benar dari pemutihan gitu, dari nol lagi. Yang perlu kita keluarkan, yang benar-benar perlu kita keluarkan, kalau nggak perlu sudah nggak akan kita budgetkan gitu ya. Nah, itu biasanya inisiatif-inisiatif yang kayak gini ini di perusahaan besar bisa menurunkan biaya sekitar 5-10% itu ya. Itu kan berarti kan otomatis akan terkonversi ke margin. Nah, itu bisa juga jadi salah satu inisiatif. Purchase strategi juga itu. Jadi inisiatif untuk menurunkan variable cost. Nah, biasanya teman-teman di dunia bisnis kita ini jarang yang memikirkan benar-benar serius dengan purchase. Biasanya teman-teman masih bergantung pada single supplier, terus kemudian suppliernya mau ngapain aja terserah gitu ya. Oh, sorry ya, aku nggak bisa kirim ya, agak telat ini karena sudah kita nggak punya bargain power apa-apa. Akhirnya kita lost sales lah atau misalnya kenaikan harga, terus kita juga nggak bisa bargain, akhirnya margin kita turun. Nah, ini jarang kita yang juga memikirkan purchase strategi ini secara serius. Nah, kalau purchase strategi dipikirkan secara serius, ada kemungkinan ada 3 atau 4 KPI yang bisa kita dapatkan dari sana. Satu, penurunan price, harga kita kulak, gitu ya, harga kita beli. Kedua, dari lead time. Contoh misalnya, saya yang ngirim itu biasanya itu supplier baru bisa setiap bulan, gimana kita cari yang bisa ngirim setiap minggu. Nah, kalau sudah 1 bulan dan ke 1 minggu kan kita bisa mengurangi inventory, uang diam kita yang mengendap kan 3 minggu itu. Nah, itu kan bisa diputar kalau kita mau re-engineering gitu ya. Setelah lead time ada juga term of payment. Yang biasanya kita beli terus kita bayar, karena kita volumenya mungkin kita kumpulkan, kita konsolidasi loh kok volumenya gede juga ini ya. Ya kita bergen ke supplier, bahkan di beberapa perusahaan juga melakukan tender. Term of payment-nya juga dimainkan. Gimana caranya? Seingat saya kalau nggak salah Sampurna Unilever itu kalau dia membayar ke suppliernya itu sekitar sudah 90-120 hari, berarti 3 bulan sampai 4 bulan itu ya. Jadi kan di dunia itu kan sudah menggunakan sumber daya orang lain gitu ya. Dia tidak perlu menggunakan sumber dayanya sendiri. Inventory management biasanya saya temui di beberapa klien, apalagi yang bisnisnya tumbuhnya memang organik dari benar-benar awal, dari benar-benar nol, biasanya inventory itu over sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi bisnis owner ini biasanya punya kecenderungan semakin stokku banyak semakin aman. Hati ini semakin ayem gitu ya, semakin tentram itu ya. Padahal kalau diteliti biasanya teman-teman ini overstock atau stok yang berlebih itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Nah, 3 sampai 6 bulan ini kalau diuangkan teman-teman, itu bisa membuka cabang itu 3, 4 gitu. Sementara kita nggak paham bahwa
saya itu overstock sekitar 3 sampai 6 bulan. Belum lagi stok itu kalau mau didefinisikan, ada yang dead stock juga gitu ya, ada yang overstock, ada yang produk-produk yang nggak perform, yang apa itu turnovernya sangat jarang gitu ya. Nah, akhirnya dead stock juga nambah itu setiap setiap tahun karena handling, karena apapun yang akhirnya itu membuat produknya jadi nggak perform. Nah, inventory juga menjadi salah satu inisiatif yang perlu apa itu dikelola gitu ya. Productivity ya seperti yang saya ceritakan tadi. Terus kemudian efisiensi. Nah, semua ini teman-teman, tadi di awal kan saya sampaikan ya. Sebentar ya, saya balik lagi ya. Nah, tadi kan saya cerita ini financial report ini, bahwa setiap cost komponen itu punya inisiatif yang bisa kita lakukan sehingga nanti secara bottom line bisnis kita itu jauh lebih profitable. Tapi kita mau melakukan itu sendiri nggak? Nggak mungkin kalau bisnisnya sudah di skala medium. Pasti butuh yang namanya team ownership. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus membangun tim yang bisa apa itu bareng-bareng bekerja untuk mencapai goal yang kita harapkan. Kalau ini strategi ini inisiatif ini dilakukan semua oleh owner, saya belum pernah nemu itu satu konsisten bisa tercapai, kedua kebanyakan nggak istiqomah, nggak konsisten gitu ya. Dan kayaknya nggak bisa lah semua itu harus dilakukan sendiri oleh owner. Makanya kita perlu tim ownership. Sampaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh performance dashboard. Jadi ini contohnya bisnis retail gitu ya. Ada omsetnya, ada marginnya, ada produk-produk yang nggak perform itu berapa, ada berapa purchase yang kita harus saving, term of payment, inventory dead stock, terus kemudian productivity, ada gain dari investment. Ini yang dashboard-dashboard indikator bisnis yang diperlukan misalnya dalam retail bisnis. Nah, manufacturing juga gitu. Ini ada tracking production, mulai dari, nah ini quality ini. Bagaimana konsistensi produk kita di market gitu ya. Apakah sudah sangat konsisten di area biru, hijau, atau ada yang merah yang nanti akan jadi reject, yang akan jadi customer complaint, itu yang perlu dilakukan proses kontrol. Kalau di manufacturing ada juga efisiensi, ada juga productivity, ada inventory gitu ya. Ada juga planning, bagaimana kita planning production kita, bagaimana kita memplanning sales kita sehingga loss sale-nya bisa diminimize, terus kemudian inventory juga minimize. Nah, kenapa dalam business improvement itu perlu team ownership? Nah, ini problemnya kalau kita itu harus command and control dan employee ownership. Command and control itu kan semuanya akan berdasarkan instruksi ya. Jadi ini harus kamu lakukan, terus kemudian dikontrol oleh siapapun lah, atasan maupun owner. Itu perlu energi yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi perlu high leaders energy untuk melakukan itu. Sementara kalau employee ownership-nya itu bagus, setiap orang punya rasa memiliki, energinya terdistribusi dengan rata, balance gitu ya. Nah, command and control biasanya progresnya lambat. Kalau employee ownership, progresnya bisa cepat. Karena setiap orang akan ikut berkontribusi gitu kan ya. Nah, kalau lagi yang ketiga, command and control itu cepat dampaknya, tapi short. Jadi misalnya kita butuh improve inventory cepat itu. Tapi setelah itu nggak akan sustain gitu. Kecuali leadernya punya energi yang besar terus dikontrol dan konsisten terus ya. Itu kan butuh leader yang energi yang luar biasa. Sementara kalau kita mengandalkan employee ownership, tim kita itu punya rasa memiliki, itu biasanya longer impact. Jadi impactnya jauh lebih panjang dan sustainable, artinya bisa stabil dan konsisten itu. Command control itu banyak daily problem. Kalau employee ownership, yes ada problem, tapi problemnya lebih ke strategic problem. Tim kita biasanya bagaimana mengcloning DNA-nya owner, strateginya owner, itu yang jadi problem biasanya di situ. Tapi kalau command and control, daily problem biasanya. Nah, command and control juga menurunkan moral tim kita, teman-teman. Menurunkan trust, karena setiap saat harus disuruh, harus dipantau gitu ya. Sementara kalau dengan employee ownership, ya moralnya akan lebih terjaga, akan lebih tinggi.
Nah, itu kira-kira bisnis improvement. Bagaimana cara memperbaiki finansial, bagaimana membangun tim ownership gitu ya. Ini contohnya gini teman-teman, ini yang shortcut gitu aja ya, jalan pintas gitu ya. Membangun employee ownership itu harus ada indikator bisnisnya. Jadi Bapak Ibu jangan berharap timnya itu punya ownership kalau tidak ada ukurannya. Nah, ya gimana maksudnya employee atau tim kita itu punya rasa memiliki kalau tidak ada ukurannya itu bagaimana cara mencapainya tidak ada ya, enggak, lupakan lah nanti jadinya diskusi konsep gitu ya. Nah, setelah ada indikator, ada juga reason for change. Apa yang membuat why ya, big why apa yang sehingga mereka bisa berubah gitu ya secara behaviornya atau perilakunya. Bisa dengan insentif, dengan bonus, bisa individual insentif maupun tim insentif gitu ya. Jadi indikatornya jelas, super clear, super simple, gak ribet untuk memahaminya, ditambahkan dengan reason for change yang kuat. Biasanya employee ownership-nya atau moralnya akan naik. Nah, ketika saya membantu beberapa bisnis area gitu ya, untuk mengimprove itu biasanya cepat awal-awal itu. Indikatornya ada, terus kemudian diberikan insentif itu biasanya langsung ada dampak. Tapi biasanya mentok-mentoknya nanti di skill orang, di capability-nya orang gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah ngomong skill, capability, dan sebagainya, perlu yang namanya business foundation. Jadi nggak lagi business improvement, itu tidak akan bisa eksponensial, nggak akan bisa, progresnya nggak akan bisa jauh gitu ya, tanpa business foundation. Nah, apa business foundation itu? Sorry teman-teman ini agak klise, tapi teman-teman yang harus pahami, banyak yang teman-teman punya di bisnis, vision, mission, core value, itu hanya indah di atas kertas. Rata-rata punya, ditempel, di papan gitu ya. Terus kemudian visi perusahaan ini apa, misinya apa, nilai-nilainya apa. Tapi saya melihatnya itu ya hanya indah di kertas gitu ya. Ketika saya berinteraksi dengan tim kok nggak gini, saya rasakan value-value-nya kok kayak berbeda gitu ya. Nah, perlu adanya benar-benar internalisasi bagaimana visi itu benar-benar bisa mengakar ke tim sampai turunannya nanti goalnya, strategi, organisasinya, manajemen sistem dan leadership. Saya akan berikan contoh satu ilustrasi ketika saya uh, bekerja di Astra, asuransi Astra. Jadi Bapak Ibu kalau googling gitu ya, coba di googling di mana itu di Google gitu ya. Coba ketik yang namanya asuransi Astra atau Garda Utuh. Di sana Bapak Ibu akan menemukan visi yang cukup inspiring ya. Visinya mereka ini karena anak industri asuransi adalah peace of mind ini. Apa peace of mind itu? Gak boleh mikir. Asuransi itu kan biasanya kalau kita klaim, wah udah berbelit-belit prosesnya A, B, C sampai Z gitu ya. Jadi mau klaim itu serumit gitu ya. Lah, mereka buat visinya, mimpinya adalah setiap pelanggannya asuransi Astra harus peace of mind. Peace of mind itu bebas dari rasa khawatir dalam berkendara. Nah, itu visi dan mudah dipahami gitu ya. Peace of mind itu tidak boleh mikir itu ya. Nah, teman-teman pernah ada waktu itu sebuah kejadian, ya, saya lupa tahunnya sudah lama banget di Jakarta. Salah satu produknya asuransi Astra ini kan Garda Utuh yang sangat terkenal waktu itu ya, dengan tagline-nya Don't worry be happy gitu ya. Nah, mereka itu garda siaga ini ya, garda siaga yang yang membantu menderek uh, mobil itu ya, mobil nasabah yang sedang mengalami kerugian di pinggir jalan itu ya. Nah, suatu saat garda siaga ini melihat ada mobil parkir yang butuh dibantu. Dan kebetulan garda siaga ini melihat di dalamnya ada kaset yang berlogo Garda Utuh. Waktu itu kaset ya. Ya, sekarang kan sudah ada CD, sudah ada DVD gitu ya. Waktu itu kaset. Di dalam mobil itu ada kaset berlogo Garda Utuh dan dibantu oleh garda siaga ini sampai tuntas. Mobil diderek, dibawa ke bengkel, beres gitu ya. Nah, tahu nggak teman-teman ternyata singkat cerita, ini bukan nasabah. Setelah dicek dia itu tidak punya tidak punya polis asuransi.
Nah, itu rame itu waktu itu. Kok bisa ini ya bukan nasabah, bukan pelanggan kok dibantu gitu ya. Hanya karena melihat ada kaset yang berlogo Garda Auto. Nah, singkat cerita manajemen berdebat. Tuh, ada manajemen bilang, loh bukannya itu visinya kita. Visinya kita adalah peace of mind, 2 million gitu ya. Bagaimana menghilangkan rasa khawatir pelanggannya kita. Dan petugas garda siaga itu sudah melakukan hal yang benar. Begitu ada kaset kok Garda Auto, asumsinya mereka ini pelanggan itu kan, ya saya bantu gitu kan. Supaya nggak boleh pelanggan itu ada rasa khawatir di jalan itu. Dan itu benar. Dan itu, wah berarti visi ini sudah terinternalisasi dengan baik. Di level yang paling operasional, di paling bawah gitu ya. Dan viral Bapak Ibu waktu itu. Ada banjir bandang juga kalau nggak salah di tahun berapa itu. Wah, Garda Auto itu mendulang inilah, mendulang revenue-nya yang luar biasa ya. Dengan waktu itu belum ada digital marketing yang sosial media yang ini ya, secanggih ini ya. Waktu itu memang mainnya di media massa dan sebagainya. Tapi waktu itu ya benar-benar viral dengan bahwa insight-nya adalah visi itu kalau sudah terinternalisasi di setiap lapis organisasi itu, gampang kasarannya tanpa SOP pun mereka itu sudah bisa bekerja bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, visi yang benar itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ditempel kita visinya seperti ini, tapi perilaku kita tidak mencerminkan itu. Nah, ini salah satu contoh yang menginspirasi bahwa visi itu bisa menjadikan alat untuk setiap orang itu bekerja dalam sebuah organisasi. Nah, setelah ada visi, misi, core value tadi ya, itu harus dibuat sesuatu yang benar-benar terinternalisasi dalam organisasi. Kita juga perlu strategi, Bapak Ibu. Kalau saya mengamati, business owner itu harus sering coret-coret. Nah, kalau kita nggak pernah coret-coret, mikir, terus kemudian menstrukturkan pikiran kita, nah ini biasanya business owner yang taktis. Yang terlewat di pikiran, yaitu yang disampaikan ke tim. Nanti ketemu sama temennya yang lain, disampaikan juga ke tim. Akhirnya ujung-ujungnya bisnis ownernya frustasi, timnya juga bingung gitu ya. Sama-sama, gimana ini bisnis kok pas lewat terus dipikirkan disampaikan ke tim. Akhirnya timnya juga bingung, berubah-ubah gitu kan ya. Nah, itulah perlu strategi. Jadi bisnis owner harus memikirkan strategi bisnis. Salah cara simpel strategi itu kan sebenarnya dari mana kita hari ini atau our reality kita itu di mana, terus mau kemana, aim atau goal-nya mau kemana. Terus apa yang menghambat kita hari ini? Di sisi lain apa kesempatan yang kita punya sehingga kita bisa mencapai goal. Jadi dari reality dibawa ke goal, apa yang menghambat kita dan apa peluang yang kita bisa manfaatkan supaya kita bisa di goal. Contoh sederhana. Omset misalnya. Tapi saya bukan orang-orang ini ya, bukan orang sales marketing. Ini contoh aja ilustrasi. Omset kita hari ini misalnya 100 juta, pengen ke 1 miliar. Kenapa hari ini kita belum bisa di angka 1 M? Iya, karena kita masih di lokal, marketnya juga di lokal sudah jenuh. Berarti kan kita perlu ekspansi, tapi ekspansi perlu biaya. Nah, roadblock itu yang menghambat kita apa? Berarti biaya, kita perlu biaya. Apakah kita harus punya investor, apakah kita harus punya financing atau apapun. Itu kan roadblock atau yang menghambat kita untuk menuju ke aim. Opportunity bisa jadi, oh iya saya punya leads sekitar 2.000 yang tidak tergarap. Kalau 2.000 leads ini saya garap, gitu ya, oh ini bisa menghasilkan kira-kira naik sekitar 1,5 kali lipat. Nah itu kan opportunity. Jadi intinya strategi itu mengidentifikasi apa yang menghambat, yang kita harus temukan solusinya. Opportunity apa yang harus kita goreng, sehingga kita cepat ke goal-nya kita atau M-nya kita. Itu strategi. Nah, setelah strategi ada, Bapak Ibu, ini yang krusial, yang biasanya juga dilewatkan oleh para business owner. Setelah strategi bisnisnya jadi, jangan lupa dibangun timnya. Jadi tim organisasi itu berangkatnya dari bisnis strategi. Bukan tiba-tiba sudah ada kotak HRD, kotak finance, kotak ini. Gitu. Enggak. Dan biasanya dalam setiap masa organisasi bisa bergeser, bisa berubah.
Fase 1 organisasiku A, fase 2 organisasiku B, fase 3. Jadi setiap waktu itu mestinya harus selalu dievaluasi gitu. Nah, setelah ada bisnis strategi baru dibuatkan fungsinya, fungsi yang akan membentuk organ gitu ya. Oh, saya tadi punya leads sekitar ribuan dan saya tidak ada orang atau fungsi yang men-take care itu. Oh, berarti saya harus punya fungsi itu. Saya ciptakan fungsi yang namanya apa namanya ya? Sales ini, sales admin atau sales online itu ya. Yang fungsinya adalah untuk melakukan konversi di semua leads yang kita punya. Yang ini belum pernah tergarap. Nah, berarti kan ada satu fungsi di situ yang harus diciptakan. Nah, setelah strateginya beres, fungsi atau organ-organnya sudah beres, baru ke masuk ke job desainnya. Nah, ini kadang juga Bapak Ibu yang lupa. Kotaknya sudah ada, desain kotaknya nggak dipikirkan. Sehingga muncul problem-problem seperti ini. Individu nggak perform, organisasi tidak efektif, tim bekerja tidak sesuai ekspektasi, tapi ekspektasi ini hanya ada di dalam pikirannya leader atau owner gitu ya. Akhirnya leader atau business owner itu frustasi, timnya juga bingung gitu. Nah, ini banyak ini kejadiannya. Nah, sehingga perlu job design. Job design itu apa? Tadi kan ada organisasi, ada fungsinya, terus ada kotak-kotaknya. Lah, kotaknya itu teman-teman itu adalah job design. Kotak ini adalah fungsinya atau jobnya, yang bulat ini adalah orang yang menduduki posisi tersebut. Nah, biasanya kita suka rancu antara job dan people. Karena ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jobnya itu adalah kualifikasi orang yang dibutuhkan, people-nya itu orangnya bagaimana yang sesungguhnya gitu. Bayangkan ini misalnya, kotaknya ini segede ini, atau jobnya ini sebesar ini, tapi people-nya kualifikasinya sekecil ini. Ya akan frustasi, akan break gitu ya. Karena tanggung jawabnya itu, accountability jauh lebih besar dibandingkan kapasitasnya. Begitu pula sebaliknya. Kotaknya ini terlalu kecil, orangnya gede gitu ya. Ekstrim macam misalnya direktur ya, skillnya atau kualifikasinya direktur disuruh nyuci mobil setiap hari. Ya hitungan jam paling ya dia juga resign gitu ya. Nggak akan sampai hitungan bulan itu. Nah, itulah pentingnya desain. Desain sebuah job dengan kualifikasi orang yang ngisi. Ini yang kadang kita juga apa ya nggak kita pikirkan terus kemudian kita mempromosi orang juga kita kaget-kaget sendiri setelahnya itu yang sering terjadi gitu. Saya tidak membahas ini ini cara melakukan job desainnya, tapi dalam job design itu pasti harus membutuhkan kualifikasi people atau orang yang akan mengisi di kursi tersebut. Nah, jadi bisa dibayangkan gini Bapak Ibu, kalau fondasi gitu ya. Fondasinya bisnis ya kita harus bangun bisnis vision kita mau kemana, core value atau nilai-nilai yang akan kita bangun itu seperti apa, dan itu harus terinternalisasi Bapak Ibu. Jangan sekedar cuman kertas ditulis gitu, itu wasting time lah, itu hanya waste gitu ya. Tapi bagaimana membuat internalisasi itu yang harus diperjuangkan itu. Terus kemudian uh, bikin strategi bisnisnya, membangun tim, bangun fungsi-fungsinya, organ-organnya organisasi. Terus setelah organnya terbentuk, diciptakan desain dari organ-organ tersebut itu gimana? Jobnya itu didesain seperti apa sehingga nanti kita paham kualifikasi orang yang seperti apa yang isi di kotak tersebut. Nah ceritanya itu kira-kira bagaimana mengelola apa itu tata kelola korporasi gitu ya. Di korporasi manapun saya melihatnya ya akan seperti ini cara mengelolanya. Nah setelah clear, jobnya clear, kualifikasi orang, inilah salah satu kualifikasi yang dibutuhkan. Dan ini yang saya akan bahas satu contoh aja, adalah kualifikasi dari sisi karakter atau soft kompetensi ya, bukan skill yang saya bahas ya, tapi lebih ke karakter ya. Kalau skill punya matriksnya tersendiri. Nah, ini adalah contoh kualifikasi Bapak Ibu. Ini bisa dilihat levelnya mulai dari 0 sampai 6. Ada yang mulai dari individu, supervisor, sampai leaders gitu ya. Nah, kalau saya melihat ini adalah kompetensi yang berupa inisiatif gitu ya. Bagaimana cara orang itu berinisiatif gitu ya. Melakukan sesuatu yang dorongannya itu bisa jadi internal maupun eksternal. Nah, orang yang level inisiatifnya masih 0, itu biasanya tidak paham
harus berbuat apa, dan tidak melakukan apapun. Nah ini bahasa kasarnya ini orang-orang kayak gini, ini orang-orang yang apa ya, pahpoh gitu ya. Pahpoh itu apa ya, ini bahasa Jawanya pahpoh lagi. Nah, ada memang orangnya yang seperti itu, ada juga yang memang orang ini baru. Dia baru masuk ke lingkungan baru sehingga juga bingung ketemu siapa, harus berbuat apa, itu masih bingung. Tapi kalau orang yang punya potensi akan cepat tuh, akan langsung cepat apa itu catch up gitu ya dengan lingkungan yang baru. Tapi kalau memang orangnya memang di level nol ya agak susah gitu untuk di develop gitu ya. Dan butuh waktu. Nah, level nol ini kalau mau dinaikkan ke level satu yang dia sudah mulai sedikit punya inisiatif. Nah, ukuran perilakunya di level satu ini biasanya ini selalu menunggu instruksi dan masih ditanya progresnya. Nah, ini saya yakin masih banyak mungkin ya teman-teman atau Bapak Ibu yang masih punya orang-orang yang di level nol atau satu misalnya. Karena saya pun juga sering menghadapi yang seperti ini gitu. Jadi selalu nunggu diinstruksi dulu. Eh, Rudi, kamu lakukan ini gitu ya. Setelah sudah diinstruksi ditanya lagi, Rudi sudah sampai mana? Ini sudah selesai belum? Yang ini sudah belum? Itu selalu seperti itu terus itu orang-orang yang di level satu itu. Nah, yang di level 2 ini agak lumayan ini. Dia sudah melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa disuruh. Jadi dorongannya itu lebih ke internal, bukan dari eksternal lagi gitu ya. Dan dia langsung keep update progresnya gitu ya. Oh Pak, yang ini sudah saya lakukan, yang ini belum. Kemungkinan besok jam 2 nanti saya akan update Bapak lagi. Nah, kalau orang-orang kita di level 2 aja semua itu kan sudah lumayan itu. Apa nafas kita itu agak apa ya? Agak lebih lega lah dibandingkan yang ketemu dengan 0101 ini. Nah, apalagi yang sudah di level 3. Nah, ini biasanya kandidat-kandidat supervisor ini sudah harus di level 3 itu. Sudah tanpa disuruh, dia keep update, nanya lagi feedbacknya. Pak, ini sudah, ini belum, ini yang besok akan selesai. Yang ini kira-kira gimana, Pak? Yang sudah bagus apa, yang kurangnya apa? Wah, itu tambah seru lagi punya orang-orang yang seperti ini. Nanya feedback sehingga dia itu bisa memperbaiki lebih baik gitu ya, time to time itu ya. Orang-orang sudah di level 3 ini tambah tidur nyenyak lagi gitu. Yang 4, malah dia itu ngusulkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya itu ya. Dia melakukan analisa, terus kemudian Pak, kalau saya lihat kemarin itu problemnya seperti ini gitu ya. Harusnya kita itu nanti next time itu kita harusnya melakukan ini. Udah. Jadi dia sendiri yang mengusulkan ke kita apa next step yang harus dia lakukan itu ya. Nah, di level 5 ini orang-orang manajerial, dia sudah melakukan fungsi planning, dia mengorganizing pekerjaannya dia sendiri, mengorganizing timnya dia, melakukan kontrol terhadap progresnya, dia melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan, ya manajer harus sudah di sini. Nah, kalau supervisor kita masih di nol, ya salahnya kita untuk menempatkan orang. Bisa level 0 ini sudah ditempatkan di supervisor gitu. Apalagi manajer gitu ya. Manajer tapi masih nunggu diinstruksi terus di level 1 terus ya sing enak ya gaji manajernya tapi yang kita yang susah gitu. Nah, ini PR kita bersama yang di level 6 Bapak Ibu. Dan jarang saya menemui bisnis kita ini, teman-teman kita ini yang lagi dalam proses bertumbuh ini yang ketemu dengan leader yang sudah visioning, inspiring, transforming. Nah, karena orang-orang visioning ini nggak bisa dengan komunikasi linear, dengan presentasi, terus kita komunikasikan, kita dianggap gila nanti. Nah, orang-orang yang visioning itu, cara komunikasinya harus menginspirasi orang dulu. Saya itu kok membayangkan itu bisnis ini masa depan itu saya bayangkan kok seperti ini ya. Saya keluhan teman-teman kok seperti ini. Jadi ketika kita bercerita orang itu terinspirasi. Nah itu akan lebih mudah untuk bertransformasi gitu ya. Jadi kalau kita punya visi jangan disampaikan linear gitu aja Bapak Ibu, disampaikan PowerPoint terus dianggap oh kita sudah selesai mengkomunikasikan itu. Biasanya kita dianggap gila biasa. Nah orang-orang yang gila itu harus bahasa komunikasinya harus dengan inspiring. Nah, ini adalah isi atau kualifikasi people yang dibutuhkan dalam mengisi sebuah kotak atau sebuah job. Sehingga kita nggak salah rekrut orang, menempatkan orang pada job yang kita inginkan. Ini mungkin slide terakhir ya. Kita nanti bisa diskusi. Jadi ada banyak Bapak Ibu, manajemen sistem itu ada HR manajemen sistem, ada operation management system, ada
quality management system. Jadi membangun sebuah manajemen sistem itu fungsinya untuk sebuah kestabilan, untuk proses kontrol, untuk menciptakan standar sehingga nggak goyang sana sini gitu ya. Nah kalau di dunia korporasi fungsinya HR ini sekompleks ini kalau mau dipreteli gitu ya. Ada industrial relation yang bagian yang untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, dealing dengan serikat pekerja gitu kan. Ada yang bagian reward management, memikirkan reward strateginya, kompetitif gaji, internal fairnya gaji di internal kita, membangun apa itu insentif atau bonus yang berbasis kinerja gitu ya. Ada yang rekrutmen dan selection, ada yang development people, ada yang performance management, bahkan ada yang ngomong organization development, bagaimana membangun organisasi, fungsi, menginternalisasi visi misi. Nah, sekompleks ini kira-kira perannya HR itu dalam sebuah bisnis. Nah, singkat cerita teman-teman, ini adalah tata kelola bagaimana kita melakukan apa itu manajemen korporasi di bisnisnya kita. Nah, lagi-lagi saran jangan buru-buru membangun fondasi karena ini panjang. Nah, ceritanya itu akan panjang dan akan melelahkan kalau kita langsung fokus di sini. Saran saya, financial reportnya diperbaiki, bikin inisiatif-inisiatif yang bisa langsung memperbaiki kinerja, baik inventorinya, cash flow-nya, pendapatan lain-lain di-generate, sehingga nanti kita punya bensin yang cukup baru berbenah fondasinya. Setelah manajemen sistem ada, baru bisa scaling up. Kira-kira itu, Mas Rio, presentasinya mudah-mudahan saya berusaha menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa disambung dengan diskusi ini. Monggo. Baik Coach, Alhamdulillah terima kasih banyak nih Coach. Ini banyak banget nih yang sudah kita dapatkan. Juga nih Coach, Alhamdulillah sudah gabung bersama kita nih Coach Saiful nih. Halo, selamat malam Coach. Wah, ini guru Sampai saya nih. potong. Halo Mas Priyo. Malam Coach. Kebalik Mas Zeki. Aku muridnya Mas Zeki nih. Nah, Aku dari tadi nyimak, soalnya tadi Mas Priyo nggak ngerti kalau aku masuk aku pakai email corporate soalnya. Nggak ngerti. Yang disampaikan Mas Zeki tadi itu luar biasa loh. Jadi benar-benar kalau aku mengutip apa yang dikatakan sama si Peter Drucker ya, Bapak Mahaguru Manajemen Dunia. Jadi yang ketika kita melakukan bisnis itu ada dua hal. Yang pertama, do the right things dulu, melakukan hal-hal yang benar gitu. Terus yang kedua, do the things right, melakukan hal-hal yang benar tadi dengan benar gitu. Yang dilakukan Mas Hegi itu yang tadi disampaikan itu benar-benar memberikan petunjuk buat teman-teman UMKM ya. Kadang teman-teman UMKM itu masih bingung. Apa sih yang harus dilakukan aja masih bingung gitu. The right things-nya itu masih bingung. Jadi kalau yang disampaikan Mas Hegi mulai dari paparan awal sampai akhir itu benar-benar menunjukkan ini loh yang harus dilihat dulu gitu. Kadang kan kita buru-buru scale up gitu Mas Priyo ya. Tapi kita kadang nggak ngerti gitu. Problem kita itu di mana, yang prioritasnya di mana. Nah, tadi benar-benar dituntun. Ini beruntung banget teman-teman yang join malam ini tuh beruntung banget Mas Priyo. Nah, ini Mbak malah banyak yang minta ini Mas lagi YouTube-nya langsung udah yang versi panjangnya gimana gitu. lah ya ini. Tuh, banyak komen keren banget. Ini asli keren banget ini guru satu ini. Mas Degi, aku mau tanya masalah ini Mas. Jadi yang jadi problem itu yang Mas Degi sampaikan yang terakhir tadi itu benar banget Mas. Kadang di satu perusahaan itu ada orang yang tidak sesuai levelnya. Jadi kayak level 3 gitu. Mestinya dia nggak perlu diperintah tapi masih gayanya stylenya masih level 1 gitu. Harus diminta update, masih ditunjukin apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang biasa dilakukan Mas Hegi ketika nemu klien atau perusahaan seperti itu gimana Mas? Wah ini pertanyaan guru ya gini ini. Kalau jawaban simple, sepertinya gini, Samipul. Orang itu harus tahu dia di mana.
Nah, seringnya itu contoh lah sederhana ya. Orang itu disuruh melakukan assessment ya. Eh, saya misalnya ini atasannya nih. Dia itu menilai dirinya di level katakanlah dia di level 4 gitu ya. Dia sudah mulai menganalisa, sudah menentukan stepnya dia sendiri, mengusulkan gitu ya maksudnya ya. Oh nanti next stepnya kira-kira ini gimana Pak gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ada yang nyuruh gitu. Sementara hari ini kita itu masih nyuruh dia terus gitu. Artinya dia masih di level 1. Nah ini problem, Miss. Problem yang ya lumayan serius kalau kayak gitu. Dia ngomongnya di 4, merasanya di 4, kita masih merasa di 1. Nah, kalau ketemu orang kayak gitu itu nggak ada pilihan lain selain ditabuk, harus bangun dari mimpi sehingga benar-benar dia yes, aku di 1 ini. Percuma kalau itu diteruskan dia itu masih merasa di level 4, tidak akan pernah terjadi yang namanya development itu. Nah, cara naboknya ya jangan dengan subjektif ya, kita harus benar-benar bangun apa itu data perilakunya dia sehari-hari. Contoh sederhana di kita jalan juga bisa. Karena kan orang yang seperti ini kan butuh dibumikan gitu ya. Dia lagi di langit tapi butuh dibumikan. Coba kamu jelaskan perilaku kamu yang kamu menunjukkan bahwa itu kamu itu sudah di level 4. Nah, itu sudah kadang itu sudah orang-orang yang nggak sadar diri itu sudah blunder juga untuk apa itu untuk memberikan ini informasinya. Nah, biasanya situasinya nggak solid gitu ya, bisa konsep, bisa ide gitu ya. Nah itu kalau kalau kita mau dalam harus digali dengan STAR itu dengan perilaku interview. Nah sementara kita harus menunjukkan juga data ini loh. Kemarin saya minta ini, kemarinnya lagi saya juga minta ini. Dua-duanya ini aja belum kamu lakukan itu. Saya sekarang lagi nanya ini kamu, di mana itu ininya apa itu progresnya sampai mana itu? Nah, gimana kamu bisa di level 4 gitu loh. Satu ini aja, dua ini ya belum kamu kerjakan dan saya masih nanya itu kan. Ya, jadi harus dibumikan dulu dia sehingga dia itu benar-benar aware bahwa oh iya saya ini di level 1. Kalau enggak, goal kita tidak akan pernah terjadi kalau dia belum sadar diri, Mas Ipul. Itu. Oke. Cara sederhananya ya dibumikan, dikaplok ya. Disadarkan ya. Tapi ada yang sebaliknya juga loh, Samipul. Oh gitu. Ada sebaliknya, orang-orang yang nggak percaya diri dan dia itu draft resultnya itu kencang gitu ya, sehingga dia itu nggak fair juga menilai dirinya sendiri gitu. Sudah di level 3 dia ngomong saya itu masih level 1 Pak. Nah orang kayak gini ini ya harus dilangitkan gitu kan, dia harus sebaliknya. Intinya orang itu harus sadar lah, harus pas ketika dia menilainya di mana, itu akan lebih efektif untuk apa dia berkembang, kira-kira gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas Egi, apakah level tadi itu relate dengan ini ya, semacam kayak tingkat pendidikan gitu, atau mungkin itu bisa ditempati siapa aja itu. Misalnya gini, level misalnya anak lulusan SMK itu bisa jadi level 3 gitu. Dan bahkan mungkin gini, orang yang S1 mungkin sarjana itu kadang ya bisa terjerembab juga di level 1 bahkan level 0 gitu. Itu gimana menurut Mas Egi? Ada nggak korelasi kuat antara itu tingkat pendidikan dengan level-level mereka? Ya, ini saya sedang tesis kalau sama Samipul. Kalau saya melihatnya, ini sistem pendidikan di Indonesia ya, pada khususnya ya. Kalau di tempat lain sepertinya sih enggak gitu ya. Di Indonesia ini kan makanya lebih tren sekarang pendidikan karakter gitu. Nah, pendidikan di kita kalau in general tidak bisa langsung dikorelasikan dengan karakter. Makanya mungkin ada juga orang-orang yang nggak lulus kuliah. Bahkan saya punya klien, Samipul, nggak kuliah. Nggak kuliah, dia orang yang, ya inilah, bukan orang yang benar-benar akademisi gitu ya. Tapi saya ajak ngomong, nyambung. Saya juga heran gitu loh. Saya ngomongnya ini korporasi, tapi dia itu dengan bahasanya dia lah, bukan bahasa korporasi. Tapi secara prinsip ini adalah loh, kok bisa ya orang yang nggak ngerti, yang nggak ikut apa pendidikan tinggi, terus belum punya pengalaman apa itu di dunia profesional, tapi nyambung diajak ngomong gitu kan. Nah, ini kan karakternya kan, bagaimana dia belajar,
bagaimana dengan drive result atau learning, bahasa kerennya itu learning on the fly. Dia itu nggak ada yang nyuruh, itu dia itu ketemu siapa, di mana, kapanpun itu jadi manusia pembelajar gitu. Nah ini kan Hmm. karakter, nggak ketemu di Hmm. SKS-nya kuliah gitu loh Mas Hmm. Ipul. Jadi nggak bisa dikorelasi. Saya pernah ketemu orang SMK yang saya juga surprise, ini adalah talent yang tersembunyi gitu ya. Saya begitu nginterview, gila ini orang ini planningnya bagus, organizingnya bagus. Saya tanya lulusan SMK, pernah jadi mandor gitu aja. Tapi planning, organizing, controlling, evaluating itu kan skillnya manajer itu. Jalan ya. Jalan, wah gila ini. Dan itu kadang nggak dilihat oleh business owner. Saya paham lah, karena organik kan memang ketata kelola dan sebagainya, kualifikasi itu kan nggak tersentuh gitu. Iya. Begitu ketemu, wow, ini, wah ini talent ini yang potensinya gede ini, gitu, gitu Mas Ipul. Yes. Maksudnya kalau UMKM lebih fleksibel ya Mas Zeki ya, nemu-nemu orang-orang yang salah posisi istilahnya. Mestinya 3 masih di 1 gitu, atau 1 atau 3, mestinya, atau sebaliknya yang di 3 ternyata levelnya 1. Itu kan mereka bisa nge-switch lebih ini ya, fleksibel. Eh Pernah nggak Mas Zeki nemu di kasus-kasus yang, nah ini Mas Zeki kan tadi kan ini kan ada multinational company, biasanya lebih Eh, lebih kaku gitu ya secara struktur gitu. Nah kalau nemu kayak gitu Mas, itu eh stepnya gimana Mas? ini lebih kompleks. Ini contoh kasus saya aja yang saya lagi nangani klien multinasional. Yang disadarkan kalau yang kayak gini ini kan organisasinya sudah sangat kompleks. Hmm. Jadi bu- unit analisisnya tidak hanya di individu, jadi di organisasi. Dan Hmm. saya itu berprinsip bahwa karena ini bukan prinsip yang tiba-tiba muncul gitu ya, tapi juga lahir dari sebuah perjalanan itu, pengalaman itu. Bahwa ternyata perilaku leader itu adalah perilakunya organisasi, perilaku individu. Jadi misalnya Samipul ketemu siapalah klien atau perusahaan apa gitu ya, ketemu Hmm. dengan people di bawah, kok orangnya kok tertutup ya, kok tertutup terus nggak welcome gitu sama orang gitu ya. Jangan-jangan memang leadershipnya juga seperti itu, yang di atas gitu. Terus kemudian eh, banyak orang yang leader itu komplain, kok timku ini nggak ini ya, nggak apa itu nggak transparan, nggak terbuka gitu ya. Jangan-jangan perilaku kita sebagai leader itu kalau ada orang salah, ya ditanya siapa yang berbuat salah gitu. Jadi Hmm. orang mau ngomong juga mungkin takut gitu ya. Jadi kadang perilaku organisasi itu muncul ya karena perilaku leader. Nah, karena lebih kompleks ya, untuk membenahi ini biasanya yo saya ini nabok leader dulu sebelum Oh, sebelum berbenah yang lain-lain. Kalau enggak akan nggak bisa, dampak Mas nggak Ibu. mungkin gitu ya. Iya, Hmm. yang ditabok leadernya dulu gitu. Yes. Ya, berarti Sekompleks itu, itu. nah Hmm, itu teman-teman. Berarti leader-leader itu membentuk perilaku organisasi. Jadi kalau yes, mau merombak, exactly. ya leader-leadernya harus diaudit dulu gitu ya. Ya. Saya kira. Oke, Yes, Mas Ibu. kita open ke teman-teman ya. Kalau misalnya mau bertanya langsung ke guru kita, ke Coach Yagi, silakan. Nah, ini komennya sangat positif. Materinya berisi dan mudah dipahami. eh Oke. Terus ada ini nggak? Di sini tuh eh, ada satu. Ini relate dengan pertanyaan yang ada di komen gitu ya. Kalau kita kasih kacang gitu ya, kita dapatnya monyet gitu. Kalau kita giving peanut gitu, ya we get monkey gitu. Nah itu bener nggak, Mas Zeki? Memang ada korelasi gitu antara biaya yang kita keluarkan dengan kapasitas dan kapabilitas talent yang akan kita peroleh. Ya, secara teori ya memang eh, Hmm. Berkorelasi ya simpulannya. berkorelasi. Jadi ya orang yang punya karakter bagus ya biasanya memang ada biaya ada harga juga Dia di situ. pasang tarif mahal gitu ya. Pasang tarif mahal gitu. Cuman gini,
sebenarnya itu kan akhirnya ngomong strategi rekrutmen itu ya. Itu kan kita lagi membahas kotak dan people gitu ya. Nah, intinya kan sebenarnya kita tidak tidak harus buta, kita harus menghajar dengan semua talent-talent yang luar biasa itu. Berapa kos yang akan kita apa itu akan kita keluarkan. Sementara kotak yang kita siapkan juga nggak segitu gitu loh. Berarti kan Hmm. segala sesuatu yang over itu kan waste juga buat kita akhirnya. Sehingga Hmm. strateginya itu adalah ya yang tadi yang disampaikan Samipul itu, right man to the right place gitu ya. Jadi ya Hmm. membuat orang itu fit dengan job yang akan kita desain gitu. Nggak over, nggak juga lower gitu. Tapi Hmm. memang benar ya, memang ya pengalaman, akumulasi pengalaman, terus kemudian skill, terus kemudian bagaimana karakter itu terbangun itu ya pasti ada harga juga Hmm. gitu. Tapi Ya. jangan juga kita serta-merta harus full talent gitu ya, waste juga. Kalau enggak kan ya resign lah dalam waktu berapa jam itu resign. Kita rekrutnya super talent, kotaknya kita kecil itu Nah, gitu maksudnya. atau mungkin Mas Zaki punya pandangan gini, Mas. Tadi kan kalau misalnya dari level ya 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Yang yang katakanlah yang perlu kita bayar mahal itu untuk level berapa, terus yang perlu kita bentuk sendiri itu yang level sampai level berapa gitu, di range itu. Ada ini nggak, best practice-nya gitu nggak? Kamusnya gitu, Mas Zaki. Oke, intinya gini, kalau saya pahami secara prinsip bisnis itu kalau mau scaling up ya harus banyak pemikir. Nah, itu loh. Hmm. Nggak semua Hmm. harus di teknis semua gitu. Kalau di teknis semua akhirnya nanti kayak apa ya? Kayak stuck gitu ya. Orang nggak bisa di stretch lagi ini. Hmm. Organisasi itu nggak bisa di stretch, goal juga nggak bisa di stretch dengan yang cukup signifikan. Sehingga biasanya di beberapa ini prinsip ya, organisasi perlu banyak fungsi-fungsi pemikir yang mau ikut memikirkan strategi, ikut memikirkan karena kan strategi itu kan akumulasi dari goal juga, dari priority, dari bagaimana controlling timnya gitu kan. Nah, kalau itu Ya, fungsi itu nggak ada kan ya berat Mas Ipul. ya, Nah, ya. jadi fungsi pemikir itu diperlukan. Yang ini apa itu? Yang fungsi teknis itu kadang juga perlu strategi yang berbeda. Biasanya kolam mendapatkannya juga berbeda Mas Ipul. Hmm. Nah, saya ini kebetulan membantu beberapa bisnis itu nggak bisa dengan kolam yang sama, walaupun dengan sama-sama teknis gitu ya. Oh, kalau saya harus dapat fungsi kayak gini, saya harus nyarinya di sini. Nah, jangan sampai nanti kita itu masuk ke kolam atau kolam SDM ya, apa Hmm. sumber Hmm. apa kayak Malang Loker apa-apa gitulah. Job Street itu kan kolam kan ya. Ya. Jangan sampai kita salah kolam. Begitu kita pasang iklan, yang lamar 900, yang kita sortir satu, nggak datang pula. Bayarnya misalnya 1 juta gitu. Wah, ini kan babak belur gitu. Nah, jadi ya perlu strategi lagi. Jadi satu secara prinsip kita perlu pemikir supaya nanti bisnis itu bisa digeret untuk scale up. Terus kemudian yang level-level teknis juga perlu strategi juga gitu. Wong dia yang making bisnis kan gitu. Hmm. Oke. Kalau hijack, Mas Zaki, itu eh, dari pengalaman itu impact ke karakter ya, Mas? Pastinya ada pengalaman, memang ya ibaratnya gini, kalau dia mau di hijack berarti ada peluang nanti talent kita juga akan di hijack oleh oleh ini company lain gitu. Nah, hijack ini umum sebenarnya Samipul dimanapun itu. Di dunia Wajar ya. wajar di korporasi pun juga kalau nggak gitu kan nggak ada headhunter itu. Bisnis headhunter itu kan juga lumayan itu. Iya. Itu wajar sih, maksudnya ya cuman kan setiap organisasi kan punya strategi to attract talent maupun retain talent. Nah, kalau kita di UMKM ya jangan ngomongin kompensasi dulu lah, mungkin value value yang menciptakan growingnya orang, diciptakan leader di sana, diciptakan trust gitu ya dengan leader. Jadi
Intinya nggak semua sebatas transaksi itu kan. Dan itu kan strategi juga, nggak harus kompensasi. Ada Ya. juga misalnya Astra pun, Astra itu kan eh, gaji pokoknya kan juga nggak juga sangat kompetitif banget, enggak. Cuman dia Hmm. variabelnya, bonusnya di akhir tahun, wow, super. Sehingga dia itu strategi kompensasinya memang sedikit juga edukasi supaya lifestyle-nya employee saya juga nggak serta-merta naik. Itu kan bisa create Hmm. problem juga ke organisasi, ke company dengan pinjol dan Hmm. sebagainya. Itu kan biasanya juga ada dampak-dampak kayak gitu. Nah, dia Hmm. edukasi secara finansial juga. Di akhir tahun dia berikan bonus sehingga mengedukasi orang itu, ya kamu beli aset tuh ya. Ini kamu udah punya bonus 5 kali, bonus 10 kali gitu ya. Sehingga Hmm. uang segitu diajari beli aset dan sebagainya. Nah, secara total annual income-nya dia dibandingkan company-company yang lain mungkin sama gitu, tapi strateginya berbeda. Dan banyak orang-orang yang suka dengan strategi kompensasi yang seperti itu. Itu Hmm. kan cara retain talent macam-macam, Mas. Ada kompensasi, ada environment, ada development, ya tergantung market kita ini di kolam yang mana dan ya kayak misalnya Samipul ngomongin bayar persona lah, tapi ini employee persona gitu lah kira-kira. Hmm. I see. Employee persona yang menarik. Dunia HR itu menarik. Yes. Ya karena kan kalau kita nggak paham orang gitu kan ya nggak paham bisnis karena bisnis itu semuanya tentang orang, customernya orang, yang ngejalanin orang. Mm-mm. Oke, eh bentar. Q&A. Ini anonymous. Oh dari ini Ranaka Strategik dulu. Nah tentang manpower plan itu praktikalnya seperti apa Mas Segi? Wah, ini pertanyaan corporate banget nih. Nah dijelaskan dengan bahasa UKM nih dengan bahasa membumi. Kalau kalau mau dibuat yang super simple ya menyediakan kebutuhan SDM secara quantity dan quality yang pas gitu aja sesuai dengan kebutuhan Hmm. bisnis. Hmm. Jadi ya menyediakan quantity dan quality. Hmm. Jadi in terms of quantity kapan gitu ya orangnya apa dan quality ya orang yang diminta di posisi itu seperti apa. Nah strateginya taktisnya itu macam-macam. Ada yang dengan internal promotion itu kan juga bagian dari manpower planning. Ada yang juga hijack dari luar, inject talent dari luar. Ada yang juga apa itu sifatnya development. Jadi dua goal kan kalau development itu. Satu untuk mengisi posisi yang nextnya, kedua ya juga mendevelop dia gitu. Mendevelop orang Hmm. ini yang untuk supaya size up gitu ya. Nah, Hmm. manpower planning itu sih secara simpel menurut saya Mas Ibu. Quantity Iya, dan quality. iya. Oke, nah itu insya Allah sudah ini ya memberikan gambaran. Kalau detailnya ya memang harus harus ngobrol langsung dengan Mas Hegi sih. Japri-japri Instagramnya beliau gitu, Facebooknya Ya, beliau. Facebook ya. Saya generasi Facebook. Beda ya, kalau saya generasi TikTok ini kayak. Oke, ini ada anonymous attendee. Izin tanya bagaimana meminimalkan beda kultur atau gaya manajemen yang terjadi gesekan. Nah, ini bicara tentang ini ya, office politik ini. Ya. Tujuan antara generasi pertama dengan generasi selanjutnya dalam transisi bisnis keluarga menuju korporasi. Oh, beda. Jadi ini kayaknya ini ya problem banyak perusahaan juga. Jadi yang biasanya dari awal dia bangun perusahaan itu dari keluarga, terus kemudian bagaimana dia beralih ke sesuatu yang lebih profesional gitu. Nah itu untuk mempermulus transisinya seperti apa sih? Change management sih itu Mas. Prinsipnya change management kan sebenarnya kan goal-nya apa yang mau kita achieve ya selalu dengan goal kan. Kalau enggak kan change-nya itu kan akhirnya jadi painful banget akhirnya dan tidak berujung. Hmm. Hmm. Goal-nya apa yang mau kita yang we are trying to achieve. Terus kemudian behavior apa yang sekarang harus dirubah, apa yang dia harus
start gitu ya, apa yang dia harus stop, apa yang dia harus continue. Nah, itu kan harus diidentifikasi. Nah, setelah itu kan sebenarnya kan untuk merubah behavior itu kan banyak fear-nya itu, banyak ketakutannya itu. Karena ya banyak lah orang juga overthinking, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana, padahal belum dijalani. Itu juga satu tipe manusia gitu. Ada tipe manusia yang sudah punya sikapnya itu sudah block gitu ya, mental block gitu ya. Sebaliknya berarti orang kayak gini kan negatif working attitude, padahal yang dibutuhkan positif atau sikap mental kerja positif gitu. Nah, butuh identifikasi sehingga begitu kita change, kita bisa smooth lah ngerubahnya itu. Sama ini Mas, reason for change. Nah, reason for change ini harus gede. Contoh lah misalnya kalau kita punya anak, eh, anak terus kemudian mau pidato gitu ya, speech gitu ya. Ini lagi program sekolah itu ya. Begitu dia berangkat, kok tiba-tiba orangnya terlalu banyak ini, mundur ini anak ini. Pak, aku takut dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan ketakutan sebenarnya. Biasanya kalau anak kecil kan sudah nanti dibelikan ini, dibelikan gadget sama papa. Kamu maju aja, ya sudah be yourself, sudah nanti setelah itu nanti berikan gadget. Itu kan sebenarnya reason for change kan. Sehingga ya wes aku berubah, wes apapun resikonya aku akan change semua, aku akan dapat gadget kok gitu. Akhirnya bergerak. Nah, reason for change itu biasanya banyak dengan teori kompensasi. Biasanya juga dengan membangun trust. Akhirnya orang itu, contohlah sederhana, membangun trust itu gini. Di tempat lain itu bisa, di sini belum kita coba gitu. Ya kita bawa ke sana. Itu loh, lihat itu tetangga itu sudah melakukan itu. Oh iya, ternyata bisa. Nah, sehingga kan mental blocknya itu bisa terkikis semua. Nah, ya intinya kalau dibuat sederhana, reason for apa itu change management itu ya identifikasi bloknya di mana, ya dibuat reason for change-nya supaya dia orang itu berubah kan itu. Saya pernah melakukan itu, cuman gimana ya menjelaskannya ya. Tapi secara simpel sih itu sih Mas. Identifikasi mental blocknya di mana, dibangunkan reason for change-nya. Jadi HR banget ini pembahasannya ini, padahal kan, tapi nggak apa-apa. Tata kelola korporasi bisa melebar seperti itu ya. Teman-teman, ini boleh banget ya. Kalau mau nanya langsung ke Mas Segi, nanti sama Mas Priyo akan di-open, jadi bisa dialog, berkomunikasi, enak, bisa ini ya, curcol, langsung tahu permasalahannya teman-teman. Karena biasanya kalau ini ngobrol sama Mas Hegi, wah itu jadwalnya beliau itu padat sekali. Aduh. Mumpung beliau Akhir-akhir ini ya masih full. Jadi frequent flyer ya. Iya. Ini ya. Sekarang ini tadi Mas Hegi sempat nyinggung ini ya. Ini sebenarnya terlihat simpel gitu, tapi sebenarnya memiliki impact ke performansi. Seberapa jauh gitu sebuah korporasi atau sebuah bisnis itu bisa ini ya intervensi ke ini ke kehidupan employee-nya gitu. Bahkan ada satu riset kalau misalnya saya baca di Harvard Business Review itu bahwa ada pengaruh atau korelasi antara rumah tangga karyawan gitu makanya kehidupan rumah tangganya, keharmonisan rumah tangganya, ke performansi itu impact banget katanya. Nah, kalau dari sisi ini ya perusahaan ya, apalagi kadang kan kayak kemarin lah contoh kasus yang ini ya pajak ya, Dijen Pajak itu kan salah satu contoh dan termasuk BUMN juga itu benar-benar diatur gitu. Bagaimana mereka bahkan posting di sosial media aja dibatasi, jangan sampai flexing lah, hedon lah dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya kalau menurut Mas Hegi itu perlu atau tidak yang pertama, terus yang kedua seberapa jauh gitu sebuah perusahaan perlu untuk
kadang mengintervensi. Oh, kamu harusnya seperti ini karena ini nanti akan impact ke performance perusahaan. Gimana, Mas? Kalau saya riset belum pernah, Mas Ipul. Nah, Hmm. belum pernah tentang bagaimana korelasinya perilaku di rumah sampai akhirnya berdampak pada perilaku di Perusahaan. kerja perusahaan Hmm. itu. Tapi saya sering membuktikan bahwa employee moral itu super kritikal. Jadi Hmm. makanya kalau di dunia manufaktur kan QCDSM itu, quality, cost, safety, delivery, moral itu yang terakhirnya kan. Hmm. Moral itu goib, susah ngukurnya, tapi begitu moral itu terbangun, wah itu tidak ada yang bisa membendung. Kalau mesin Hmm. itu kan linear ya, saya Ya. gigi satu ya satu, dua dua gitu ya. Nah manusia ini masuk gigi satu bisa minus 1 juta, bisa plus 1 triliun itu kan. Karena kan Hmm. manusia ini kekuatannya luar biasa kalau seandainya kita bisa membangun moralnya itu dengan sangat baik. Contoh sederhana yang tadi saya sampaikan di slide itu, kan itu kan ada productivity yang naik itu sekitar 2,5 kali itu ya. Hampir 3 kali lipat productivity atau outputnya dia naik. Cacatnya dari 12% menjadi 0, berapa. Saya tidak membangun SOP apapun. Saya hanya menciptakan, oh ini reject, atau ini cacat, ini enggak. Tapi begitu itu saya buatkan tim-tim khusus gitu ya. Ada tim A, tim B, tim C gitu ya. Terus saya tempel visualisasi papan masing-masing yang bisa lihat satu sama lain kinerjanya. Terus kemudian diberikan insentif tim. Ini tim yang dengan progres terbaik, ini tim yang wah itu sudah dalam 6 bulan Mas Ipul Hmm. itu bisa tercapai gitu ya. Jadi itu hanya memanfaatkan moralnya orang kan. Moral Ya. orang Jawa Jawa kita yang kepo kalau ada tetangganya lebih baik dia panas. Ada juga yang memanfaatkan ya tim ini kan kalau dia dilombakan dan tim itu kan orang semangat gitu daripada individu itu kan. Kecuali European culture, American culture, individual insentif mungkin sangat relevan dengan mereka. Kalau di kita kan tim itu kan justru yang lebih memanas gitu ya. Jadi Ya. dibuatkan afiliasi kecil-kecil, dibuatkan visualisasinya, dibuatkan push up-nya, wah itu kencang. Jadi kalau saya riset moral terhadap performance, yes itu Performance. bolak-balik saya membuat skenario itu variabel itu saya otak-atik itu sewering banget Mas Ibu dan itu cepat ininya impactnya. Nah, Impact-nya ya. nah, kalau perilaku family ya mestinya pengaruh ya Mas Ipul ya. Kalau kita di Hmm. rumah sudah stres terus berangkat ke kantor itu dengan segala masalah ya mestinya kan moral juga nggak About. akan baik-baik saja gitu ya. Ya. Ya, ya saya mungkin juga merasakan juga itu waktu, waduh ini di rumah lagi nggak enak, ada informasi ini itu berangkat itu kan juga nggak fokus gitu ya. Tapi saya ini salah satu pengagum employee moral, employee ownership itu, wah ini sesuatu yang layak diperjuangkan ketika kalau kita membangun bisnis gitu ya. Ya Hmm. bisnis saya sih kalau kalau yang saya rintis ya Mas Ipul tahu sendiri yang Pesto terus itu kafe itu. Ya kan Hmm. saya setiap hari kan nggak di Malang. Saya di Malang itu paling Jumat malam baru masuk Malang. Nah, tapi tim saya itu, saya sampai kadang itu terenyuh Mas Ipul. Aduh, kapan ya ini bisnis saya itu bisa membuat mereka itu jauh lebih sejahtera gitu ya, lebih sukses itu ya. Wong dia itu eksperimen sendiri, ya jual-jual sendiri, ya 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 bisnisnya itu yo growth gitu ya. Saya itu datang mengapresiasi, datang itu untuk ya quality time lah istilahnya karena secara fisik kan kita susah ketemu itu ya. Ya. Ya tapi moral itu luar biasa Mas Ipul. Ya intinya kalau kita mau jahat ya, kalau kita bisa memainkan moral itu dengan baik, kita nyuruh orang nyemplung sumur, orang itu nyemplung sumur. Hmm. Kalau sudah fanatik, kalau sudah super trust itu kan, ya itulah Hmm. banyak orang-orang fanatik kan karena memang trustnya kan overdosis gitu kan. Nah itu luar Hmm. biasa kekuatannya itu. Kalau kita mau mainkan moral ya super penting memang gitu. Yes. Nah, terus ini Mas, korelasinya dengan tadi kan Mas Yaki sempat jinggung gitu. Eh, Kehadiran dari sosok owner atau founder di karyawan. Nah, itu.
seberapa penting, kalau misalnya seberapa penting, frekuensinya, bagaimana pengaturannya gitu, dan impact-nya seperti apa biasanya. Kalau saya melihat kehadiran fisik itu penting, cuma nggak sepenting emosional. Nggak Jadi seperti emosional. nggak Nah, sepenting emosional. nggak seperti emosional. Nah, ini menarik nih. Bagaimana membangun ikatan itu, tapi tanpa harus hadir fisik. Kalau bahasa korporasi kan ada engage employees and disengage employees gitu ya. Ya. SDM itu unik, SDM itu persepsi, justru persepsi yang harus dibangun. Ya. Karena ketika kita ngomong A, orang itu bisa nerima A, bisa nerima B, bisa nerima C, bisa Z gitu ya, banyak. Nah, cara membangun persepsi yang efektif adalah dengan walk the talk. Pasti Samipul tahu lah itu. Walk the talk itu nggak omdo. Kita melakukan tanpa ngomong, orang bisa merasakan. Contoh Mas Samipul, kalau kita itu pengen tim kita tumbuh, ayo kita tumbuh bersama nih. Bisnis bertumbuh, kalian juga bertumbuh gitu ya. Kalau saya ngomong kayak gini ini, orang nggak akan pernah, ya mungkin oke lah, ya oke aku paham itu ya. Tapi hanya di level paham itu aja. Tapi bayangkan kalau saya buktikan misalnya, ini contoh yang saya lakukan aja, contoh-contoh simpel aja. Begitu saya punya revenue stream yang lain, saya mengurangi gaji saya di sana. Saya kurangi gaji saya di sana, terus kemudian saya tata dengan baik sehingga ada keperluan yang strategik, ada alokasi untuk orang-orang yang memang layak untuk diberikan posisi lebih, diberikan tanggung jawab lebih. Tidak perlu saya ngomong. Nah, persepsi itu lama-lama akan terbangun dengan kita melakukan sesuatu dan konsisten gitu. Nah, akhirnya emosional yang terbentuk, persepsinya yang terbentuk. Oh, aku paham. Malah kemarin itu tim saya ada yang komentar gini. Waktu Lebaran ya minal aidin dan faidin itu ya, dia ngomong terima kasih Pak Egi atas supportnya di balik layar. Artinya apa? Saya tidak perlu bersentuhan dengan mereka, support yang di balik layar luar biasa, disebutkan ini. Oh, oke, berarti persepsinya mereka seperti ini. Ya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bukan saya ini ya, mengajari apa itu yang nggak tulus ya, karena mereka juga akan merasakan itu, sesuatu yang nggak tulus itu. Jadi ya kita harus melakukannya dengan tulus dan persepsi itu dibangun dengan cara kita melakukan. Nah itu akan emosional akan terbentuk Samipul. Jadi fisiknya itu nggak seberapa penting lagi kalau emosional trust dan respectnya sudah bangun gitu. Ya, nah itu teman-teman. Jadi memang penting ya peran bagaimana kita membangun emosional ikatan. Ya meskipun kita nggak hadir di situ, tapi karyawan tetap bisa merasakan kontribusi dan peran kita. Jadi inget nih, yang kalau dulu itu yang pernah, ya memang agak gila sih, Elon ya, Elon. Kalau Elon itu salah satu ya ini memang dia gila, ini tidak untuk ditiru aja sebagai cerita gitu. Saya pernah baca Mas Eki. Jadi saking gilanya si Elon, dia kan ingin ya yang disampaikan Mas Eki itu walk the talk gitu. Dia sampai tidur di kantor sih, ya meskipun kalau bagi owner sekarang ngapain sih sampai tidur di kantor gitu ya. Dia sampai tidur di kantor, benar-benar ya ingin ngerasain bahwa karyawannya itu ngerti kalau dia itu ada di situ, dan dia kadang di meja atau di apa gitu. Dan itu dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan juga ternyata. Pak Dahlan Iskan juga melakukan seperti itu. Dan ternyata itu entah itu by design atau tidak, ternyata emosinya kena juga sih, dapat juga gitu. Nah itu ya Mas Egi, peran kehadiran gitu. Ternyata memang ini ya memiliki dampak emosional gitu. Kalau memang udah kebentuk gitu, ternyata ada effort gitu yang luar biasa. Kayak misalnya kemarin yang ini juga, Zoom kan memang awal pandemi dia booming luar biasa gitu kan. Jadi kalau biasanya saya sama Mas Haris bawain itu dari valuasi Zoom itu dibandingkan dengan valuasi 9 maskapai terbesar di dunia digabungin masih gedean valuasi Zoom pada saat itu, tapi sekarang kan udah beda lagi. Nah sekarang si foundernya Ergiwen itu malah
memangkas gajinya tinggal $1 bahkan mungkin. Nah itu demi untuk berkontribusi menyelamatkan perusahaan. Nah Yes. saya awalnya mikir ngapain sih ini, apa cuma pencitraan doang atau apa gitu. Nah itu ternyata memang yang disampaikan Mas Egi itu seperti ini ya, impact ya Mas memang. Impact, Mas. Aku kalau yang ini nggak anu, Mas, nggak belajar dari terus terang, nggak belajar dari buku. Ini pengalaman pribadi yang saya lakukan. Hmm. Transformasi jatuh bangunnya selama 2 tahun setengah lah. Nah, memang saya Hmm. punya dibekali juga teori-teori tentang SDM sehingga mungkin bisa cepat connecting dots itu ya. Oh iya, ini cara membangun dulu, Mas. Saya tuh ngomong itu, waduh, berkali-kali kita itu tumbuh bersama, guys. Ini, waduh, enggak. Hanya apa ya, Yus? Oh iya, bagus Temu ya, kata-katanya. kayak Itu kayak iya, seolah-olah itu. ini ya, kayak ini ya kan, klise kayak tadi Klise kalau gitu. tadi. Jadi mereka malah justru, ini apa sih gitu. Begitu kita membuktikan 1, 2, 3 itu, oh ini maksudnya Pak Egi. Saya itu sampai saking terenyuh juga kadang itu. Saya juga punya tim yang S2 sekarang Mas Saiful. Saya Hmm. juga, aduh, makin ini ya. Ini saya tanya itu. Kadang dia itu update status juga. Ini this is not a big company tapi I could feel life lah. Ini bahasanya dia lah. Saya merasakan kehidupan di sini. Ya itu kan membuat saya juga terenyuh gitu ya. Makanya leader itu kadang ya nggak cuman brainnya ya, memang emosional itu ya perlu buat mereka sehingga mereka itu merasakan. Feel itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih sustain dibandingkan yang ini ya, apa logical apa gitu loh. Feel itu Hmm. layak dibangun gitu. Yes. Saya itu kadang, Feel. kamu itu kok nggak keluar aja sih, gaji cuma segini gitu loh. Itu loyalitas tanpa batas tuh ya. Nah itu Mas, itu yang saya sebutkan bahwa kalau orang itu sudah trust Mas, kalau kita jahat, kita nyuruh, nyuruh nyemplung sumur, mereka nyemplung sumur. Itu. Gitu. Oke. Wah, ini ada quote baru ini muncul di komen. Right people is asset, not cash. Gitu, Samipul. Oke. Mas Mas Priyo, ini kita masih punya waktu berapa menit lagi nih Mas? Ini kalau ngobrol sama Mas ya, gitu sampai subuh bisa. Sudah habis ini tadi, saya di chat ini tadi. Oke. Kayaknya Oke. harus di ini aja coach saya Samipul. eh karena tadi kayaknya sih di awal sih sampai setengah 10 ya kayaknya coach ya. Karena ini udah lebih banget Wah, nih. Coach Egi, Masya Allah nih. iya. Ya, tapi memang Aman, luar aman. biasa Mas Mas Priyo kalau ngobrol sama Coach Hegi ya. Jadi benar-benar dikasih. Kalau kalau teman-teman coba deh, aku bukan promo ya, bukan promo ini ya. Teman-teman baca buku visual MBA-nya Jason Barron gitu ya. Itu kan sangat terstruktur, sistematis. Nah, Mas Hegi ini real life-nya kayak gitu. Beliau itu kalau ngomong presentasi itu sangat terstruktur dan sistematis. Beda sama kayak orang-orang marketing atau kayak kayak aku sama Mas Aris, itu beda. Beliau lebih lebih terstruktur gitu. Oke, Mas Hegi, eh, closing speech kira-kira apa nih? Pesan buat teman-teman UMKM untuk eh, membuat tata kelola korporasi mereka, perusahaan mereka menjadi lebih baik, dapat style korporasi. Gimana Mas Egi? Oke, ini closing yang berat ini. Kalau harus ngulang itu kan panjang lagi jadinya sama Sipul. Cuman gini, kalau dari sebuah tata kelola korporasi itu jangan dilihat korporasinya. Artinya kan sebenarnya secara fundamental kan terstruktur. Apa yang kita sudah jadikan standar, standar itu tidak goyang. Akhirnya kalau goyang kan berarti kan bukan standar. Standar itu bisa dicapai kalau misalnya standarnya itu dikunci terus kemudian lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, secara prinsip kan itu sebenarnya tidak, walaupun kita punya HR management system, operation management, quality management kan semua itu kan sebenarnya untuk memecahkan yang kompleks menjadi sesuatu yang simpel dan akhirnya stabil itu kan, ada proses Ya, kontrol gitu ya. yes. Ya secara sederhana cara nguncinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan kita tulis, apa yang kita tulis ya kita jalankan gitu kan.
Mhm. Nah, itu kan prinsip dasar manajemen atau proses kontrol gitu. Nah, nanti kalau seandainya mau berubah benar-benar tata kelola korporasi ya sering-sering aja baca buku-buku. Banyak kok korporasi itu quality management system itu TQM, total quality management ada. Kalau HR itu banyak HR management system itu kalau di Indonesia ada Hay, ada Mercer itu insya Allah ada juga di googling gitu ya. Kalau memang mau hanya untuk membuat perspektif tata kelola ya. Tapi kalau ngomongin tata kelola yang korporasi ya bagaimana mengunci standar gitu. Yes. Gitu. Dan terus Ya. bergerak teman-teman. Tidak bergerak berarti kita tenggelam gitu. Oke, itu teman-teman terus bergerak gitu atau tenggelam. Nah, itu Mas Priyo luar biasa. Baik, Coach Hegi, Masya Allah. Terima kasih banyak nih, Coach, yang sudah sharing di Evapora di malam hari ini. Sama-sama Ya. Mas Priyo, Dan untuk Mas Coach Ipul. Samiful, terima kasih juga nih sudah hadir meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa tentunya. Kita sama-sama berdoa dan doakan ya untuk para coach kita yang sudah menemani hingga malam hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, Amin. selalu memberikan inspirasi untuk kita semua, khususnya untuk para pebisnis dan UMKM di seluruh Indonesia tentunya. Oke, dan untuk teman-teman sahabat Evaporian di seluruh Indonesia tentunya terima kasih yang sudah join dan gabung dan mau menyimak sampai akhir di malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di Jumat pekan depan, insya Allah hadir dengan menu yang berbeda tentunya yang akan kita hadirkan bersama. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan dan sampai jumpa di Jumat depan. Nah, sekali lagi bagi yang ingin gabung di komunitas Evapora, silahkan join di komunitas Evapora melalui link yang sudah disebarkan, dan juga silahkan bagi yang belum follow akun Instagramnya Evapora juga boleh, silahkan di follow @evapora.co.id. Juga dari Coach Hegi, ya silakan di follow akun Instagramnya dari Coach Hegi Harjoyo ya. Silakan di follow untuk teman-teman sahabat UMKM di seluruh Indonesia. Di sana akan ada banyak inspirasi yang beliau suguhkan, yang beliau berikan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.